Bab 2929, menyelamatkan Yusua Bai. Snoggle langsung memuji, sungguh pintar. Panggil saja aku Snoggle, tidak perlu memanggilku dengan sebutan Tuan. Mendengar ini, Yusua Bai langsung mengangguk, baik. Nona Snoggle. Snoggle melanjutkan, kamu cukup menemukan orang-orang kota Bahur dan menunggu Jerry Yang. Masih ada satu hal lagi dan ini cukup rumit, karena kamu bisa kehilangan nyawa. Mendengar kata-kata ini, Yusua Bai tiba-tiba menjadi gugup, karena wajah Snoggle terlihat serius, yang cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya masalah tersebut. Setelah Yusua Bai merenung sejenak, dia langsung menjawab dengan tegas, selama aku bisa melindungi kota Suzaku, tidak masalah jika aku mati. Yusua Bai tidak bermaksud membual saat ini, melainkan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Bagi Yusua Bai, kelangsungan hidup kota Suzaku adalah hal terpenting. Selama kota Suzaku peninggalan dari leluhurnya dapat terus makmur, maka kehilangan nyawa ini tidak berarti apa-apa. Snoggle juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Yusua Bai akan menjawab begitu tegas. Jika orang lain, mungkin pihak lawan tidak akan membuat keputusan seperti itu. Sikap tulus Yusua Bai juga membuat Snoggle semakin menghargai Yusua Bai. Wajah dingin Snoggle menunjukkan senyum tipis yang langka dan dia segera berkata, yang harus kamu lakukan adalah melawan serangan anjing-anjing gila dari kota Busan, bahkan menghadapi master dari dunia atas seni bela diri. Karena Yusua Bai sudah membuat keputusan, maka dia tidak akan mengubahnya. Kali ini, dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung menjawab, tidak masalah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan musuh. Snoggle mengangguk puas dan berkata, meskipun kamu akan menghadapi bahaya, namun jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Yusua Bai gembira dan langsung berkata dengan tulus, terima kasih Nona Snoggle. Snoggle tidak berkata apa-apa lagi, melainkan langsung melatih kemampuannya dengan kedua tangannya. Energi spiritual di tangannya mendidih dan aura membunuh yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Seluruh permukaannya tertutup lapisan es. Yusua Bai begitu kedinginan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memeluk erat kedua tangannya di dada dan meringkuk seperti bola, bahkan alisnya pun tertutup es. Awalnya, ketika Yusua Bai merasakan aura pembunuh itu, dia sangat ketakutan, karena ini adalah aura pembunuh terkuat yang pernah dia rasakan. Kemudian Yusua Bai juga menyadarinya. Karena Snoggle telah memberinya begitu banyak tugas, dia pasti tidak akan membunuhnya. Kalau tidak, dengan kekuatan Snoggle, jika ingin membunuhnya, pasti sudah dilakukan sejak awal, tanpa perlu menunggu sampai sekarang. Jadi, Yusua Bai cepat-cepat tenang, tidak takut lagi, tersisa rasa kagum di matanya. Lagi pula, Yusua Bai juga sadar perbedaan kekuatan mereka. Di tangan Snoggle, dia pasti akan terbunuh tanpa sempat melawan. Sekarang, aku akan mengajarimu sebuah teknik rahasia. Jika kamu mempelajarinya dengan saksama, teknik itu akan memberimu peningkatan kekuatan sementara dalam pertempuran mendatang. Bahkan jika seorang master dari dunia atas seni bela diri datang, dia juga akan takut padamu. Tepat ketika Yusua Bai kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Yusua Bai sangat bersemangat. Bukankah ini kekuatan yang selama ini dia dambakan? Meski hanya teknik rahasia yang hanya bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, itu sudah merupakan hal yang luar biasa bagi Yusua Bai. Yusua Bai mengangguk dan mulai berlatih dengan serius. Bab 2930, hanya berlatih. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Yusua Bai tampak kosong, namun banyak hal muncul di pikirannya. Dia seperti anak kecil yang sedang belajar giat, berkonsentrasi untuk memahami hal-hal baru di benaknya. Meskipun dia tidak mengenali rune tersebut, namun dia dengan cepat memahami artinya. Setelah sekitar setengah jam, Snoggle berhenti dan suhu di ruangan mulai kembali normal. Ekspresi Yusua Bai pun kembali normal. Dia menatap Snoggle di depannya dan tiba-tiba merasa semakin takjub. Yusua Bai dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah menjadi sangat kuat saat ini.
Dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya, "Terima kasih, Nona Snoggle." Pada saat ini, Snoggle sudah perlahan berjalan menuju pintu dan berkata, "Ingat ucapanku sebelumnya. Jika Jerry yang datang untuk menemui kamu nanti, jangan beritahu dia bahwa aku yang datang mencarimu." Meskipun Yusuabai tidak mengerti mengapa Snoggle ingin membantu Jerry Yang, tapi tidak ingin memberitahu Jerry Yang. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk dengan bijaksana dan berkata bahwa dia mengerti. Sosok Snoggle dengan cepat menghilang dari pandangan Yusuabai. Siapa sebenarnya Snoggle ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah dia juga master dari dunia atas seni bela diri? Dan Jerry yang itu, dia memang cukup menarik, dia memang bukan orang biasa. Berkat kesediaan Jerry Yang, Snoggle datang membantuku. Mungkinkah penolong kota Suzaku benar-benar Jerry Yang? Jerry yang telah mengejutkan semua orang berkali-kali, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya dia. Sekarang dia masih hidup, itu benar-benar hal yang luar biasa baginya. Yusuabai bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun tampak sangat tenang di permukaan, hatinya sebenarnya sudah bergejolak. Karena kota Suzaku bisa diselamatkan. Setelah itu, Yusuabai segera mencoba mempraktikkan teknik rahasia yang baru saja diajarkan Snoggle kepadanya. Saat teknik rahasia itu muncul, Yusuabai terkejut hingga deru napasnya menjadi cepat. Kekuatannya memang telah mencapai tingkat baru. Tak lama kemudian, Meniabai kembali dan bertanya dengan khawatir, "Yusua, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat yang sama, Meniabai dengan hati-hati melihat sekeliling ruangan, jelas mencari sosok Snoggle. Melihat tidak ada siapapun, dia langsung bertanya dengan suara pelan, "Apakah dia sudah pergi?" Dapat dilihat bahwa Tetua Agung Meniabai juga sangat takut pada Snoggle. Meskipun Snoggle tidak menyerang mereka, mereka tetap merasakan kekuatannya dengan amat sangat jelas. Di mata Meniabai, Yusuabai sudah seperti putrinya sendiri. Jadi selama dia bisa melindungi Yusuabai, Meniabai akan segera melakukannya. Yusuabai mengangguk, meraih tangan Meniabai dan dengan gembira menceritakan kepadanya tentang pengaturan yang dibuat oleh Snoggle serta serangkaian teknik rahasia yang diajarkannya. Meniabai sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Snoggle juga telah mengajarkan Yusuabai teknik rahasia karena hanya sedikit orang yang bersedia mengajarkan teknik kepada orang lain. Apalagi terhadap pihak yang tidak ada hubungan dengannya. Mereka baru hanya bertemu sebanyak 2 kali. Meniabai sangat bingung tentang ini, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Yusuabai, dia mengerti. Meniabai bergumam, "Mendengar dari ceritamu, aku menyadari bahwa Jerry yang ini memang sungguh luar biasa. Selama dia bisa kembali kali ini, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya berada di kubu kita. Anak ini tidak hanya sangat kuat, tapi juga punya pendukung kuat seperti Snoggle. Sungguh suatu hal yang baik bagi kita bila bekerja sama dengannya. Kurasa Snoggle dan Jerry yang pasti merupakan murid dari kekuatan besar di dunia atas seni bela diri dan mereka hanya meminta Jerry yang berlatih di dunia tengah seni bela diri." Bab 2931, Pergi ke rumahnya. Mengenai di mana posisi kubu Jerry Yang dan Snoggle, Yusuabai tidak yakin. Namun yang Yusuabai tahu adalah hanya ada 2 orang yang dapat menyelamatkan kota Suzaku saat ini, yaitu Snoggle dan Jerry Yang. Yusuabai tentu saja tidak melupakan apa yang dikatakan Snoggle. Pada hari-hari berikutnya, Yusuabai rutin menanyakan kepada murid-muridnya setiap hari tentang kemajuan pencarian keberadaan Stanley Woolen. Kapan Jerry yang akan kembali masih belum diketahui. Mencari Jerry yang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apalagi hampir seluruh dunia tengah seni bela diri sedang mencari keberadaan Jerry yang dan tidak menyerah. Oleh karena itu, Yusuabai tidak terburu-buru untuk mencari Jerry Yang, justru fokus mencari keberadaan Stanley Woolen dan yang lainnya. Sebelum Jerry Yang kembali, satu-satunya orang yang dapat membantu Yusuabai adalah Stanley Woolen dan lainnya. Terlebih lagi, apakah Jerry yang bersedia membantu kota Suzaku setelah kembali juga tidak diketahui, karena dirinya tidak datang tepat waktu untuk membantunya, sehingga dia jatuh dari tebing oleh Changogao. Meskipun sekarang dia tahu bahwa Jerry yang belum mati,
namun Yusuabai telah mendengar tentang insiden pengepungan Jerry yang oleh seluruh kota Busan dan tentu saja dia tahu bahwa Jerry yang terluka parah saat itu. Meskipun seseorang sangat kuat, tetap saja mustahil bagi orang itu untuk menahan serangan master dalam jumlah banyak. Terlebih Jerry yang menghilang begitu lama, yang menunjukkan bahwa luka Jerry yang serius dan dia belum pulih, kalau tidak, dia pasti sudah lama kembali untuk membalas dendam. Yusuabai sangat cemas Jerry yang akan menyimpan dendam padanya karena hal ini. Saat itu tiba, bukan hanya Jerry yang menolak membantu kota Suzaku, tetapi juga kemungkinan besar kota Suzaku dan kota Busan akan dihancurkan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Yusuabai sekarang adalah menemukan Stanley Woolen dan yang lainnya sesegera mungkin, menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Terlebih Stanley Woolen dan Hydrashe memiliki identitas Yana sama dengannya. Stanley Woolen dan Hydrashe juga merupakan musuh Zekogao, jadi jelas lebih mudah untuk memenangkan hati mereka. Namun, yang tidak diketahui oleh siapapun saat ini Jerry yang masih berada di lembah ahli pengobatan dan berlatih dengan giat. Faktanya, sudah lebih dari 2 bulan berlalu dan Jerry yang masih belum dapat mengedarkan energi spiritual sedikitpun. Sedangkan Jerry Yang, dia meninggalkan rumah Mariliu dan tinggal di kuil gunung di bagian terdalam hutan lebat, berusaha keras untuk berlatih. Meskipun tidak dapat berlatih, Jerry Yang tidak pernah menyerah. Setelah datang ke kuil gunung ini, Jerry Yang mendapati bahwa dirinya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Jerry Yang sama sekali tidak kesal karena gagal terus-menerus dan terus mencoba. Jerry yang bisa merasakan bahwa seiring pikirannya semakin tenang, tanda-tanda kultivasi semakin dekat. Dia memperkirakan tidak akan lama lagi dia akan pulih sepenuhnya. Selama kurun waktu ini, Jerry yang tidak melakukan apapun kecuali mencoba berlatih, bahkan tidak pergi membantu Mariliu dengan mengirimkan bahan obat-obatan. Sudah sebulan sejak dia meninggalkan kedua bersaudara itu, entah bagaimana kabar mereka sekarang. Sore itu, saat matahari hendak terbenam, Jerry yang tiba-tiba teringat pada kedua bersaudara itu. Sebulan telah berlalu sejak Jerry yang meninggalkan rumah Mariliu. Selama kurun waktu ini, Jerry yang telah berusaha untuk berlatih. Jika sedang beristirahat, dia akan teringat pada kedua bersaudara itu. Bagi Jerry yang, kedua bersaudara itu sama pentingnya dengan keluarga. Yang paling mengkhawatirkan Jerry yang adalah Adam. Meskipun Mariliu dan adiknya sangat mempercayai Adam, serta waktu interaksi Jerry yang dengan Adam juga singkat, namun dirinya tetap mengkhawatirkan Adam. Tak lama kemudian, Jerry yang bangkit dan meninggalkan kuil gunung, menuju rumah Mariliu lagi. Yang tidak diketahui Jerry yang adalah pada saat ini, rumah Mariliu sudah dikerumuni oleh orang-orang. Bab 2932, Putra dari Kepala Lembah. Pada saat ini, sekelompok pemuda dari lembah ahli pengobatan berkumpul di depan rumah Mariliu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian baru berwarna hitam. Dari pakaiannya, terlihat bahwa kondisi keluarganya jelas termasuk sejahtera di lembah ahli pengobatan. Karena hampir semua orang yang hadir mengenakan pakaian yang ditambal, pakaian mereka hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan pakaian Mariliu dan Max Liu, kedua bersaudara yang telah menambal pakaian mereka selama 3 tahun. Tetapi pemuda yang memimpin kelompok itu mengenakan pakaian yang sama sekali tidak ditambal dan masih cukup baru, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya di lembah ahli pengobatan. Orang-orang di belakang jelas merupakan antek-antek dari pemuda yang memimpin. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang arogan dan mendominasi, jelas mereka tidak memiliki niat baik. Masing-masing dari mereka memegang tongkat dan batu di tangan, yang digunakan sebagai senjata. Mereka menatap Mariliu dengan tatapan mengancam. Pemuda di depan memiliki wajah yang sangat arogan. Dia tidak tampan, memiliki tatapan licik, sepasang mata yang kecil dan tahi lalat hitam di wajahnya sebesar telur, dengan sejumput rambut hitam di atasnya. Penampilannya sangat jelek, tetapi sikapnya sangat arogan. Dia memegang tongkat di tangan kanannya dan mengetukkannya pelan ke telapak tangan kirinya, menatap Mariliu yang ketakutan dengan niat jahat. Mariliu sangat gugup, tubuhnya gemetar saat dia berdiri di depan pintu rumahnya. Max Liu dan Adam berdiri di depan Mariliu, keduanya juga terlihat ketakutan.
Meskipun Adam adalah orang terkuat di lembah ahli pengobatan, namun dia tetap takut saat menghadapi begitu banyak pemuda yang kuat. Namun, Adam tidak mundur. Dia memegang sabit besar untuk mengumpulkan herba di tangannya, sikapnya ini seperti akan membunuh siapapun yang berani bergerak maju. Hal yang sama berlaku untuk Max Liu. Jerry yang telah mengajarinya beberapa gerakan seni bela diri sebelumnya, tetapi selama bertahun-tahun, para pemuda di depannya ini telah meninggalkan trauma padanya. Namun demi melindungi Mary Liu, Max Liu yang tampak lemah tetap berdiri tegap di hadapan Mary Liu, menghadapi sekelompok pemuda sombong di hadapannya. Meskipun Mary Liu gugup, wajah cantiknya tidak hanya memperlihatkan rasa takut tetapi juga rasa marah yang kuat. Mary Liu dengan marah berkata kepada pemuda arogan yang memimpin rombongan di depan pintu rumahnya, "Donnie, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu jangan bersikap kelewatan. Jika para tetua di lembah ahli pengobatan tahu kamu datang ke rumahku untuk membuat masalah, mereka tidak akan melepaskanmu meskipun kamu putra kepala lembah ahli pengobatan." Ternyata pemuda sombong di hadapan mereka adalah Donnie, putra dari kepala lembah ahli pengobatan. Donnie dulu sering menindas Mary Liu karena menyukainya. Setiap kali bertemu Mary Liu saat mengumpulkan herbal, dia akan mencari berbagai alasan untuk sengaja menghentikannya. Kemudian, para tetua tertua dan orang-orang yang berpengaruh di lembah ahli pengobatan melangkah maju untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengeluarkan peraturan dengan melarang pemuda-pemuda di lembah ahli pengobatan untuk menindas Mary Liu dan Max Liu, jika tidak mereka akan dihukum berat. Namun hari yang damai ini tidak berlangsung lama, Donnie kembali mencari Mary Liu, dengan senjata di tangan dan datang ke rumahnya. Donnie sama sekali tidak takut ketika mendengar kata-kata Mary Liu. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Kalau kamu punya nyali, panggil saja para tetua. Aku tidak keberatan jika kamu memanggil semua orang dari seluruh lembah ahli pengobatan. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan menghukummu jika mereka tahu kamu menyembunyikan seseorang pria di dalam rumah." Bab 2933, Menghina Mary. Mendengar kata-kata Donnie, tubuh Mary Liu bergetar. Tak disangka Donnie datang karena masalah ini. Awalnya, Mary Liu tidak mengerti mengapa Donnie membawa orang untuk mengepung rumahnya setelah memetik herbal. Tak disangka sekelompok orang ini tahu perihal ini. Namun mengenai keberadaan Jerry yang di rumah sebelumnya, selain dia, hanya Max Liu dan Adam yang mengetahuinya. Max Liu tidak akan pernah berbohong padanya. Dia sudah berjanji sejak lama bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Sedangkan Adam, dia juga orang yang bisa dipercaya. Meskipun agak keras kepala, namun dengan dia sudah berjanji untuk tidak memberitahu siapapun, maka dia pasti tidak akan melakukannya. Tiba-tiba, Mary Liu kebingungan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Donnie bisa tahu tentang ini. Yang terpenting, dulu ketika Jerry yang tinggal di sini, Donnie tidak pernah datang untuk membuat masalah. Sekarang Jerry yang sudah pergi selama sebulan dan tidak kembali, Donnie tiba-tiba datang untuk membuat masalah. Sekalipun Max Liu dan Adam yang menceritakannya, dengan mereka berdua tahu Jerry yang sudah lama pergi, mereka pasti akan memberitahu Donnie bahwa Jerry yang sudah pergi. Mary Liu tidak tahu bagaimana Donnie mengetahui hal itu. Karena Jerry yang tidak ada lagi di rumah, jadi Mary Liu merasa lebih percaya diri dan berkata dengan tegas, "Donnie, berhentilah beromong kosong di sini. Sejak kapan aku menyembunyikan seseorang di rumah? Aku peringatkan kamu untuk jangan membuat masalah. Tidak ada orang lain di rumahku selain aku dan Max. Sebaiknya kamu cepat pergi." Sebelum Mary Liu sempat melanjutkan, Donnie memotongnya dan mencibir dengan ekspresi marah, "Dasar jalang, apakah kamu benar-benar merasa dirimu suer dan mulia? Berhentilah berpura-pura di depanku. Dulu mungkin aku benar-benar menganggapmu wanita suci, tetapi sekarang di mataku, kamu hanyalah wanita yang sangat kotor. Kamu telah mempermalukan leluhur keluarga Liu. Dasar jalang, berhentilah berpura-pura suci di depanku. Melihatmu saja aku sudah mual." Mendengar hinaan seperti itu, Mary Liu hampir pingsan karena marah. Dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Lagi pula, meskipun dia pernah menyembunyikan Jerry yang di rumah sebelumnya,
itu semua karena kebaikannya. Tidak ada hubungan apapun di antara dirinya dan Jerry Yang, apalagi terjadi hal yang tabu. Tapi sekarang, Donnie menghina Mariliu seperti ini. Mariliu begitu terpukul hingga matanya merah dan air matanya berlinang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga telapak tangannya berdarah karena tekanan kukunya, lalu mengumpat, brengsek. Donnie, dasar bajingan, berhentilah memfitnah aku di sini. Kamu yang paling tak tahu malu di lembah pengobatan ilahi ini. Donnie mengandalkan fakta bahwa dirinya adalah putra kepala lembah, telah melakukan banyak hal buruk di lembah pengobatan ilahi. Banyak gadis di lembah pengobatan ilahi juga menderita di tangan bajingan ini. Namun, pada akhirnya, orang tua gadis-gadis ini takut jika masalah ini terbongkar, mereka akan kehilangan reputasi mereka, ditambah ayah Donnie adalah pemimpin lembah tersebut, jadi mereka khawatir akan adanya pembalasan. Jadi, setelah kepala lembah memberikan sejumlah kecil ganti rugi kepada mereka, semua perbuatan jahat Donnie yang tidak bermoral dapat ditutupi begitu saja. Faktanya, banyak gadis yang memilih bunuh diri setelah ditindas Donnie. Orang yang tidak berperasaan menghina Mariliu saat ini, yang langsung membuat Mariliu merasakan ketidakadilan dunia ini. Bab 2934, Mengepung Adam. Mariliu jelas melakukan hal baik, dengan menolong orang yang terluka, namun sekarang di mata orang-orang jahat ini, Mariliu tampak seperti orang jahat yang telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang ada. Hal ini membuat Mariliu merasa sangat sedih dan merasa sangat dirugikan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Donnie adalah pria yang kejam. Dia tidak akan bersikap lembut dan baik kepada Mariliu hanya karena dia menyukainya. Di mata Donnie, di lembah ahli pengobatan ini, tak ada satupun wanita yang dia sukai dapat lolos dari cengkeramannya. Meskipun Mariliu dilindungi oleh para tetua di lembah ahli pengobatan, Donnie tahu betul bahwa selama para tetua itu meninggal, lembah ahli pengobatan akan sepenuhnya menjadi milik keluarganya dan juga miliknya, Donnie. Saat itu, Mariliu hanya bisa menjadi wanitanya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani mendekati Mariliu. Di satu sisi, karena perintah para tetua lembah ahli pengobatan, di sisi lain, karena mereka takut Donnie akan membalas dendam. Di lembah ahli pengobatan ini, kepala lembah memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Meskipun ada beberapa tetua yang dapat menekan kepala lembah, namun para tetua itu sudah sangat tua dan kesulitan berjalan, di mana ajal mereka akan datang kapan saja. Setelah orang-orang tua itu meninggal, tidak ada seorang pun di lembah ahli pengobatan yang berani menentang kepala lembah. Di belakang kepala lembah, ada orang-orang yang membeli bahan-bahan obat sebagai pendukungnya. Jika mereka menyinggung kepala lembah, bahkan jika kepala lembah tidak memberi mereka pelajaran, beliau bisa saja menolak pembelian bahan-bahan obat mereka, yang sudah cukup membuat mereka mati kelaparan di lembah ahli pengobatan. Karena itu, selama bertahun-tahun, tak seorang pun berani menyinggung kepala lembah. Bahkan martabat para tetua pun ikut menurun karenanya. Setelah mendengar kata-kata Mariliu, wajah Donnie menjadi sangat muram, karena di lembah ahli pengobatan, tidak satu orang pun yang berani menghina atau memarahinya. Mariliu adalah yang pertama. Di mata Donnie, Mariliu hanyalah seekor domba kecil. Dia tidak terima dihina oleh Mariliu, jadi dia langsung mengangkat tongkat dan ingin menghajar Mariliu. Untungnya, Adam cukup kuat dan segera mengayunkan sabitnya untuk menangkisnya. Donnie terpaksa berhenti. Donnie berteriak dengan marah, "Adam, bajingan, minggirlah. Jika kamu berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aku punya banyak orang yang bisa membunuhmu. Lagi pula, hanya dengan satu kata dariku, para dewa kekayaan yang membeli tanaman obat akan menolakmu. Saat itu, orang tuamu akan mati kelaparan karenamu." Adam sangat marah, dia tahu betul bahwa ancaman Donnie kemungkinan besar akan menjadi kenyataan, tetapi setelah sedikit ragu, Adam tetap memilih untuk melindungi Mariliu. Adam adalah pria keras kepala yang tidak peduli dengan banyak hal. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa melihat Mariliu menderita. Adam mengangkat tangannya dan menebas leher Donnie, "Jika kamu berani menindas Maril lagi, aku akan membunuh kamu duluan,
kondisi paling buruk, seluruh keluargaku akan mati bersama keluargamu. Donnie tercengang, tak disangka hari ini, dia tak hanya dihina oleh Marillion, tetapi juga diancam oleh Adam. Di lembah ahli pengobatan, tidak ada seorang pun yang berani mengancam Donnie. Donnie menggertakkan giginya karena marah, dia tahu betul sifat Adam, dia tidak bercanda saat berkata akan membunuhnya, jadi dia segera mundur dan menghindari serangan Adam. Lalu Donnie berteriak seperti orang gila, "Dasar orang gila, bodoh, berani-beraninya kamu mengancamku. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, segera pergi dari sini." Tiba-tiba, antek-antek di belakang Donnie melangkah maju dan mengepung Adam dengan senjata di tangan mereka. Bersambung.